Halo, kami dari kelompok 1 Psikologi Abnormal B mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai binge eating disorder, salah satu gangguan makan yang umum terjadi yang juga merupakan kondisi medis yang serius. Namun, gangguan ini kerap kali disalahpahami sehingga tidak terdiagnosa atau bahkan tidak mendapat penanganan yang tepat. Video ini adalah video psikoedukasi, bukan untuk mendiagnosa diri. Apabila Anda atau orang di sekitar Anda memiliki permasalahan serupa, mohon segera konsultasikan dengan profesional. Binge eating disorder atau gangguan binge eating merupakan gangguan makan di mana penderitanya memiliki keinginan untuk makan secara terus-menerus tanpa bisa dikendalikan. Penderita binge eating ini cenderung makan dengan berlebihan tanpa mempedulikan kandungan gizi yang terkandung dalam makanan yang ia konsumsi. Banyak orang mungkin akan menyamakan gangguan ini dengan kebiasaan makan dalam porsi besar atau makan yang melebihi porsi orang pada umumnya, seperti yang biasa kita lihat dalam konten makan besar atau mukbang. Namun, gangguan binge eating lebih dari itu. Binge eating lebih seperti kecanduan yang melibatkan dorongan yang kuat dan rasa tidak terkendali untuk makan secara berlebihan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghasilkan rasa lega sementara atas ketidaknyamanan fisik yang dirasakan sebelumnya. Sehingga orang-orang dengan gangguan ini sangat amat rentan terkena penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, hingga penyakit kardiovaskular. Lalu, bagaimana cara membedakan antara gangguan binge eating dengan kebiasaan makan besar yang normal? Berdasarkan panduan klasifikasi diagnostik gangguan jiwa atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder terbitan kelima, penderita gangguan binge eating memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu episode yang berulang. Episode ini ditandai dengan dua situasi, yaitu makan dengan jarak waktu yang relatif singkat dengan porsi yang berlebihan. Lalu, ketidakmampuan untuk mengendalikan perilaku makan yang ditandai dengan adanya keinginan untuk makan secara terus-menerus. Kriteria kedua yaitu menampilkan setidaknya 3 dari 5 perilaku berikut. Yang pertama, makan lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, makan secara terus-menerus sampai ia merasa kekenyangan bahkan tidak nyaman. Ketiga, makan dalam jumlah yang berlebihan meski tengah tidak lapar. Yang keempat, seringkali makan dengan bersembunyi karena ia merasa malu akan porsi makannya yang berlebihan. Dan yang terakhir, adanya perasaan bersalah, jijik, atau menyesal setelah makan. Kriteria selanjutnya yaitu mengalami gangguan emosional atau sangat sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan binge eating, seperti porsi makan yang berlebihan, jarak waktu antar makan yang relatif singkat, dan lain sebagainya. Kumpulan gejala tersebut terjadi setidaknya sekali dalam seminggu selama kurun waktu 3 bulan. Dan episode binge eating ini tidak berhubungan sama sekali dengan jenis gangguan makan lain, entah itu bulimia nervosa ataupun anoreksia nervosa. Binge eating disorder adalah gangguan makan yang umum dialami anak, remaja, hingga orang dewasa, khususnya orang-orang dengan jenis kelamin perempuan. Gangguan ini berisiko lebih tinggi terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan prevalensi sebesar 3,5% pada wanita dan 2% pada pria. Fakta ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian yang juga menemukan bahwa binge eating memang lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Lalu, apa masalah yang mungkin terjadi ketika seseorang menderita gangguan binge eating? Nah, seperti yang disampaikan pada awal video, orang-orang dengan permasalahan ini cenderung berisiko tinggi mengalami berbagai gangguan kesehatan, seperti obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, gangguan kardiovaskular, gangguan pencernaan, hingga gangguan psikologis seperti cemas hingga depresi.
Untuk mencegah akar dari berbagai permasalahan tersebut, upaya pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan psikoedukasi. Psikoedukasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak, remaja, dan dewasa tentang pentingnya makan dengan porsi yang sesuai. Berikut dengan fakta bahwa gangguan makan memang nyata adanya. Selain itu, informasi yang diberikan juga dapat berupa ajakan untuk memperhatikan kalori dan nutrisi di setiap makanan yang dikonsumsi, sehingga tidak berlebihan. Dan juga psikoedukasi ini dapat berupa berbagai informasi yang diperlukan untuk mencegah munculnya gangguan makan. Cara yang kedua yaitu dengan menekan pengaruh sosiokultural. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu individu menghadapi serta menolak tekanan budaya maupun lingkungan sosial yang berkaitan dengan penampilan fisik, seperti adanya pandangan bahwa kecantikan hanya dimiliki oleh orang-orang dengan bentuk tubuh tertentu. Dan yang terakhir, ialah dengan memperhatikan faktor resiko. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi orang-orang yang rentan mengalami gangguan makan. Contohnya, seperti orang-orang yang memiliki permasalahan dengan kelaparan, stres, berat badan, citra tubuh, maupun diet yang ketat. Salah satu contoh kasus binge eating terjadi pada Ron Saxon, seorang model dan stand-up komedian barat yang cukup populer pada era 1980-an. Saxon bisa mengkonsumsi permen dan keju dalam jumlah yang banyak hanya dalam waktu singkat. Hal ini ia lakukan untuk menekan stres yang tengah dialaminya, yang mana kemudian membuat berat badannya naik secara signifikan dan mengubah bentuk tubuhnya yang semula atletis menjadi berisi, sehingga karir modelnya pun mulai berantakan. Menyadari berbagai dampak tersebut, Saxon kemudian menjalani rehabilitasi, hingga pada usia 40 tahun, tepatnya pada tahun 2007, ia resmi dinyatakan sembuh, dan ia juga berhasil mempublikasikan buku pertamanya yang berjudul The Good Eater, The True Story of One Man's Struggle with Binge Eating Disorder. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dirinya melawan binge eating, hingga akhirnya ia dapat terlepas dari gangguan tersebut. Saxon membuktikan bahwa binge eating dapat disembuhkan. Banyak penderita binge eating merasa malu, takut, dan terpenjara dalam rasa bersalah akibat nafsu makannya yang berlebihan. Sehingga sembuh dari binge eating akan terasa layaknya kebebasan. Kebebasan untuk mengenali makanan yang ingin dikonsumsi, kebebasan untuk mengizinkan diri untuk mengkonsumsi makanan yang diinginkan, kebebasan untuk mengenali kapan rasa kenyang itu muncul, dan kebebasan untuk berhenti saat merasa kenyang. Apabila Anda merasa Anda atau orang di sekitar mengalami permasalahan serupa, mohon segera konsultasikan dengan profesional, sehingga Anda tidak lagi menduga-duga dan bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat. Akhir kata, kami dari kelompok 1 Psikologi Abnormal B mohon pamit. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.